Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid UGM yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah atas hidayah, inayah, taufik dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk kita senantiasa beraktivitas, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk pada hari ini menunaikan ibadah puasa Ramadan dan diberikan kekuatan untuk menyempurnakan puasa kita dan ibadah kita sampai istiqmal, sampai sempurnanya bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Tema yang disampaikan oleh panitia ke saya ini tentang self healing atau Ramadan as a healing dan seni pengelolaan diri. Tema ini menjadi sangat menarik karena kalau kita mencoba memahami ajaran Islam tentang manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan sebagai makhluk yang mulia. Tadi saya membaca beberapa ayat, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta kesempurnaan atau penyempurnaan penciptaannya. Manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Yang kesempurnaan manusia itu karena Allah memberikan kepada manusia kelebihan-kelebihan dan memberikan kepada manusia potensi yang dengan potensi-potensi itu mereka menjadi makhluk yang mulia. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah sungguh telah memuliakan Bani Adam, memuliakan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Manusia itu bertebaran di mana-mana. Ada manusia yang hidup di daratan dan ada manusia yang hidup di lautan. Tapi dimanapun manusia berada, Allah memberikan rizki bagi mereka. Rizki yang baik untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Wa razaqnahum minat thayyibat.
Tapi yang saya kira penting dalam konteks kedudukan manusia itu adalah wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan Allah itu memuliakan manusia di antara makhluk Allah yang lainnya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Karena itu kalau kita mencoba memahami secara seksama ayat-ayat Al-Quran, manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebagai makhluk basyariah memiliki struktur fisik yang sempurna dibanding dengan makhluk hidup yang lainnya. Dan kemudian manusia itu oleh Allah diberikan potensi yang saya menyebutnya dengan fitrah. Yang fitrah itu kalau manusia mengembangkannya dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, maka manusia memiliki kesempurnaan dan memiliki keutamaan dalam kehidupannya. Manusia sebagai insan, di dalam Al-Quran itu manusia disebut paling tidak dalam tiga istilah. Yang pertama adalah Bani Adam, yang kedua manusia sebagai Al-Bashar, dan yang ketiga sebagai An-Nas atau Al-Insan. Yang sebagai insan, manusia itu paling tidak memiliki 4 fitrah. Yang pertama adalah fitrah diniyah atau fitrah keagamaan. Dan fitrah diniyah itu maknanya ada 2. Makna yang pertama, manusia itu adalah makhluk Allah yang memiliki fitrah untuk beragama, dan beragama itu adalah beragama Islam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 ada ayat yang menegaskan bahwa ketika manusia itu masih dalam alam arwah, Allah bertanya kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Manusia menjawab, qalu bala, benar engkau Allah adalah Tuhan kami. Yang ini menjadi sebuah testimoni bahwa sejak dalam alam arwah itu pun manusia sudah bersyahadat dan sudah membuat suatu testimoni atau ikrar ruhaniyah bahwa mereka beragama Islam. Sehingga Islam pada konteks ini adalah dinul fitrah atau agama yang memang dimiliki manusia bahkan sebelum manusia itu menjadi manusia sebagai makhluk jasmaniyah dan makhluk ruhaniyah. Yang kedua, fitrah itu adalah mereka memiliki jiwa yang bersih. Manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak punya dosa. Dan oleh karena itu maka manusia sebenarnya memiliki potensi yang saya sering menyebut dengan potensi diniyah atau potensi keislaman. Yang kedua, oleh Allah manusia itu diberikan fitratul aql. Manusia itu oleh Allah diberikan bekal, diberikan fitrah untuk memiliki kecerdasan. Fitratul aql itu berkaitan dengan kecerdasan yang terutama adalah kecerdasan intelektual, ability to think, kemampuan untuk berpikir, dan mungkin juga ability to create, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, atau secara umum ability, kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas intelektual, bernalar dan sebagainya. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada manusia saja. Binatang tidak berakal, malaikat tidak berakal. Kemudian yang ketiga itu fitrah qulubiyah,
atau fitrah yang berkaitan dengan, mungkin bisa sering kita terjemahkan dengan emotional quotient. Kecerdasan-kecerdasan yang bersifat emosional yang berkaitan dengan aspek afektif. Yang dalam konteks ini Al-Quran menggunakan 3 istilah yang merujuk kepada kemampuan afeksi itu. Yang pertama itu kolbun atau hati, semuanya berarti hati, kolbun, lubbun, dan fuadun. Kolbun itu aspek afeksi manusia, tetapi dia memiliki kecenderungan untuk berubah. Aspek-aspek emosional yang berkaitan dengan feeling atau perasaan-perasaan dalam diri manusia. Kolbun itu punya kelembutan, yang dengan itu manusia memiliki empati, simpati, dan aspek-aspek afeksi yang berkaitan dengan emotional relation atau affective relation dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua itu lubbun, jamaknya albabun. Albab itu adalah hati yang menjadi lokus yang mendorong manusia untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Karena itu seringkali hati itu dikaitkan dengan nurani dalam bahasa Indonesia. Hati nurani. Nurani itu kalau saya coba cari dari aspek etimologis itu kita katakan nur ain gitu. Nur ain itu artinya cahaya yang membuat manusia itu senantiasa bisa melihat sesuatu dengan jernih. Makanya kemudian ada di dalam hadis yang kita semuanya populer sering mendengar itu istafti kolbak. Kalau kamu sedang dalam kebimbangan, ikuti hati nuranimu. Karena hati itu jernih melihat sesuatu. Kemudian yang ketiga itu fuad. Fuad itu juga sering diterjemahkan dengan hati. Tapi fuad itu lebih banyak kaitannya dengan fungsi-fungsi memori. Fungsi yang berkaitan dengan bagaimana manusia bisa mengingat sesuatu dengan sangat kuat. Nah, karena itu kita misalnya di dalam Quran mendapatkan penjelasan ketika orang-orang kafir itu mengkritik Nabi Muhammad dan meragukan Al-Quran, mengapa Quran itu diturunkan tidak sekaligus? Mengapa diturunkan sedikit demi sedikit? Karena kitab yang terdahulu itu kan diturunkan sekaligus. Ini kenapa Quran kok tidak sekaligus? Jangan-jangan Muhammad ngarang dulu Al-Quran ini. Tapi kemudian Quran dan Allah memberikan jawaban, diturunkan bertahap Al-Quran itu linutsabbita bihi fuadak, agar Quran itu tertanam kokoh, teringat kuat, terekam kuat dalam hati sanubari kamu. Warattalnahu tartila, dan hendaknya kamu baca Quran itu dengan perasaan, dengan penuh penghayatan dan dengan penuh mengharapkan ridho Allah. Itulah potensi insaniah yang kedua. Potensi insaniah yang ketiga adalah potensi nafsiyah atau potensi yang berkaitan dengan nafsu. Nafs di dalam Al-Quran dan bentuk-bentuknya, derivasinya atau mutasorrifnya itu disebutkan lebih dari 300 kali. Yang dalam pengertian luas, nafs itu pertama bisa berarti manusia sebagai individu, nafsun sebagai individu. Karena itu kalau ada orang yang individualistis, itu sering disebut dengan orang yang nafsi-nafsi. Dia mementingkan diri sendiri. Manusia memiliki dengan sebagai nafs itu, manusia memiliki ego. Yang ego itu bisa punya makna positif di mana dia itu ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penghormatan dari manusia yang lain. Tetapi kemudian manusia itu bisa juga menjadi makhluk yang egoistis. Nafsun juga bisa berarti self gitu. Self itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan manusia sebagai person, yang kadang-kadang dengan itu kalau mereka tidak bisa mengelola dengan baik bisa menjadi orang yang selfish. Karena itulah maka nafsun itu sebenarnya tidak selalu negatif, dia bisa positif dalam beberapa hal. Nafs juga bisa berarti
dorongan atau drive. Dorongan untuk orang melaksanakan sesuatu dengan antusiasme yang tinggi. Karena itu berbagai istilah psikologi yang berkembang sekarang, misalnya motivasi, passion gitu, atau yang terakhir agak populer misalnya greed gitu. Greed itu kan lokusnya ada pada manusia sebagai nafs itu. Orang itu menjadi ingin makan karena ada nafsu makan. Kalau nggak ada nafsu makan, seenak apapun makanan itu orang tidak makan. Kemudian yang berikutnya, nafs itu juga bisa berarti manusia sebagai unique individual yang dia itu berbeda dengan yang lainnya. Sehingga dalam konteks inilah kemudian firman Allah yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi itu menegaskan wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa manusia serta penciptaannya itu, jiwa manusia, nafs manusia itu diberikan dua potensi. Pertama, potensi untuk menjadi baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi takwa, potensi menjadi baik, dan potensi menjadi tidak baik. Tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Karena itu tadi disebutkan di dalam penjelasan awal bahwa manusia itu makhluk yang memiliki fitrah yang bersih. Fitrah itu kan at-tabi'ah as-salimah. Tabiat yang mendorong manusia itu lebih condong kepada kebaikan. Sehingga dengan itu Allah kemudian memberikan kepada manusia tuntunan, memberikan kepada Allah syariat supaya manusia berada pada fitrahnya, supaya tidak keluar dari tabiat aslinya sebagai makhluk yang baik. Nah, kemudian potensi yang dimiliki oleh manusia dalam kaitannya dengan kehidupan itu adalah, kalau tadi ada fitrah diniyah, ada fitrah akliyah, fitrah qulubiyah, yang keempat itu adalah fitrah nufusiyah. Nah, fitrah yang kemudian terkait dengan manusia sebagai makhluk basyariah itu adalah fitrah jasmaniyah, fisiknya itu. Sehingga manusia itu menjadi sempurna karena apa? Dia adalah makhluk jasmani tapi juga makhluk rohani. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kaitan dengan kehidupan manusia dan dengan tema kita ini? Manusia itu kan oleh Allah memiliki kecenderungan, oleh Allah diciptakan punya kecenderungan-kecenderungan. Yang tadi disebutkan kecenderungan untuk berbuat tidak baik, fujur, dan kecenderungan untuk menjadi baik atau takwa. Dalam kaitan ini, manusia itu memang punya tabiat-tabiat yang kadang-kadang kalau mereka tidak mampu mengelola dengan baik, manusia bisa jatuh kepada derajat yang rendah. Sehingga pada penjelasan awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi ada ilahnya di situ, ada istisnanya, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Di dalam Al-Quran dijelaskan manusia itu bisa menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Kenapa manusia dan jin bisa memenuhi neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, disinilah fungsi-fungsi drive, fungsi-fungsi kontrol itu mulai berperan. Orang itu punya hati, tapi dengan hatinya itu dia tidak memahami kebenaran. Kemudian yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan dan kebenaran ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya
telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan tuntunan Allah. Kalau manusia fungsi-fungsi itu tidak bisa berperan dengan baik, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Dan mengapa mereka bisa jatuh seperti itu? Karena mereka orang-orang yang ghafilun. Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lupa. Lupa itu dalam beberapa ungkapan bahasa Arab disebutkan dengan beberapa lafadz. Yang tadi saya baca itu adalah ghafala, itu artinya lupa dalam pengertian melupakan. Mungkin bahasa Jawanya ngelali begitu kan. Antara lali dengan ngelali itu berbeda. Kemudian Quran menggunakan juga lafadz nasia yang artinya juga lupa. Nah, kalau nasia itu lupa yang terjadi karena mereka tidak sadar. Jadi tidak melupakan, memang dia tidak sadar itu. Sehingga karena itu maka mereka manusia ini itu bukan lupa dalam pengertian nasia. Kalau nasia kan sering ada ungkapan yang sering kita dengar itu al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu kan sumbernya salah dan lupa. Tetapi kalau ghafala itu memang lali gitu. Lali. Kalau nasia itu lali, kalau ghafala itu ngelali gitu. Karena manusia itu ngelali, maka diingatkan berkali-kali pun dia nabrak aturan itu. Sehingga manusia itu punya greed yang dengan itu bisa menjadi greedy. Bisa menjadi greedy. Orang itu kan punya kecenderungan untuk memiliki sesuatu, ya, to possess, memiliki sesuatu yang kalau tidak ada kontrol dia menjadi posesif, apa-apa pengen dia miliki semuanya. Gitu. Yang kalau manusia itu posesif, maka manusia bisa menjadi makhluk yang dia itu mungkin berubah menjadi monster. Menakutkan, semuanya pengen dia ambil, semuanya pengen dia miliki. Karena itu memang harus ada self control, harus ada kontrol diri. Manusia itu oleh Allah diberikan nafsu syahwat, yang dengan itu dia punya dorongan seksual yang memang itu dalam beberapa hal dorongan-dorongan syahwatiyah itu bisa menjadi bagian dari dorongan yang baik, sehingga nafsu syahwat itu kemudian diatur dengan pernikahan. Karena kalau tidak diatur dengan pernikahan, manusia itu punya tabiat bablas, gitu. Punya tabiat bablas. Sehingga pernikahan itu disyariatkan agar syahwat manusia itu dikontrol, dikelola, dan manusia menjadi mulia itu dengan pernikahan itu. Sehingga begitu lembaga pernikahan sudah rusak, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Walaupun orang kadang-kadang membuat pembedaan. Ya bedanya manusia dengan binatang itu kalau manusia itu nikah, kalau binatang itu kawin begitu. Walaupun sebenarnya secara fikih an-nikah itu maknanya al-jima. Nikah itu kan dalam bahasa Arab artinya jima, ya jima itu kawin gitu, bersetubuh. Nah, kalau tidak dikontrol ini, maka manusia bisa rusak. Bahkan lebih rusak daripada binatang perilakunya itu. Sehingga karena itu maka Allah menurunkan syariatnya supaya dorongan syahwat ini tetap berada pada koridor, pada jalan yang benar. Manusia punya nafsu makan, tapi kalau nafsu makan tidak dikontrol, maka manusia bisa memakan apapun. Sehingga diberikan tuntunan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan hartamu, memperoleh harta, memperoleh kekayaan dengan cara yang batil. Wa tutlu biha ilal hukam, bahkan untuk mendapatkan harta itu kamu sampai membawa ke ranah hukum supaya bisa menguasai harta orang lain dengan apa yang kamu miliki itu. Karena itu dikontrol manusia itu oleh Allah. Agar dalam kepemilikan harta itu cari yang halal. Jangan menerabas aturan. Kemudian manusia punya keinginan makan. Manusia itu kan bisa mungkin masuk kategori omnivora ya manusia itu. Kalau sapi apa itu kan herbivora waktu saya belajar dulu kan. Kucing itu ya karnivora begitu.
Ya, kucing itu kan dikasih sayur ya nggak mau kan, menunya ya selalu ya ikan atau daging begitu kan. Kucing dikasih sayur bening ya nggak dimakan, walaupun sayur bening istimewa nggak dimakan itu kan. Harimau gitu misalnya diberi daging yang yang super rendang super gitu, belum tentu juga mau makan walaupun sama-sama daging. Tapi manusia itu kan ingin lebih, sehingga karena itu diberikan tuntunan, kulu washrobu wala tusrifu, silahkan makan dan minum tetapi jangan berlebih. Harus kita kontrol itu. Makan kita kelola. Kalau makan tidak dikelola, ya jadinya orang itu overfeed. Kalau orang itu overfeed jadinya overweight gitu kan. Kadang-kadang manusia itu untuk makan saja itu. Di Jakarta itu orang bisa dari Jakarta ke Bandung hanya untuk makan, habis makan balik ke Jakarta lagi. Gitu. Karena apa? Ya manusia itu ingin lebih gitu. Manusia itu diperintahkan berpakaian. Awalnya berpakaian itu untuk menutup aurat saja. Tapi dalam perkembangannya berpakaian itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Sehingga dari pakaiannya itu nanti diketahui kelas sosialnya. Gitu. Kalau pakaian itu hanya berfungsi untuk menutup aurat, ya bisa apa saja. Nggak perlu merek, yang penting nutup. Tetapi karena manusia itu ingin mendapatkan pengakuan dari pakaiannya itu, maka dia beli yang bermerek. Ada orang yang cukup beli baju harga 50.000, itu pun sudah mahal itu. Kalau bagi mahasiswa IAIN seperti saya dulu itu 50.000 itu sudah mahal. Kalau mahasiswa UGM mungkin 500.000 itu misalnya gitu. Sehingga karena ingin merek maka ya sampai kemudian ditunjuk-tunjukkan mereknya itu kan. Orang kemudian karena ingin menunjukkan kelas sosialnya itu di kelas sosial yang mana dari pakaiannya itu, akhirnya kan muncul kecenderungan flexing. Nah, flexing itu kan muncul karena keinginan menunjukkan dia itu dari mana. Dan dengan menunjukkan hal-hal yang sifatnya materialistis yang bisa diakui manusia. Manusia itu kan sering mengagumi dirinya, makanya narsis itu. Narsis itu kan mengagumi dirinya. Walaupun dalam psikologi kan narsisme itu kan termasuk kategori psychological disorder sebenarnya. Kan narsis itu kan orang Itali yang enggak laku begitu. Akhirnya dia mengagumi dirinya dengan cara bercermin, oh saya diganteng ya, saya dilihat di cermin gitu. Bolak-balik. Sekarang narsis diperkuat dengan teknologi namanya teknologi gadget itu. Dikit-dikit dipoto, dikit-dikit dipoto gitu. Setiap posisi dipoto, setiap foto di-share gitu kan gitu. Dan itu ada bukunya Twenge itu yang narsisme epidemic. Jadi narsis itu sudah menjadi bagian dari epidemi, penyakit menular. Orang kadang-kadang umroh pun dipoto, itu narsis menunjukkan dia sudah umroh gitu, dan sebagainya gitu. Itu karena manusia itu dalam beberapa memang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, kalau tidak dikontrol, maka manusia itu bisa justru mengalami masalah dalam kehidupannya itu. Sementara kalau orang itu ingin menunjukkan sesuatu di hadapan manusia, itu kan hanya berlaku bagi orang yang mengetahui. Mohon maaf, misalnya ada orang yang kemarin sempat agak rame ya. Ada seorang istri pejabat yang tasnya itu harganya 500 juta, mereknya Hermes itu. Itu hanya diketahui oleh orang yang ngerti merek. Kalau dibawa ke kampung saya di Kudus itu, nggak ngerti itu Hermes itu mereknya apa. Mungkin jangan-jangan tasnya itu dicuci karena nggak ngerti bahwa itu tas yang harganya ratusan juta gitu. Dan orang yang pengen menunjukkan merek itu menjadi kecewa karena orang tidak mengakui itu sebagai sesuatu yang mahal gitu. Oleh karena itu maka Allah memerintahkan kita berbusana, bahkan diperintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu setiap ke masjid itu pakai pakaian yang bagus itu. Tetapi enggak boleh kemudian kita ini show up dengan itu. Sehingga karena itulah maka manusia itu harus mampu mengendalikan diri. Manusia itu kalau sedang kurang itu mengeluh-ngeluh, kalau sedang lebih itu enggak bisa dikontrol. Manusia itu kan kalau sudah istagna, merasa dirinya cukup, itu kan menjadi eksesif. Menjadi eksesif. Kalau orang merasa dirinya cukup, merasa dirinya hebat dengan power, dengan kekuasaan yang dia miliki, itu manusia
kemudian bisa menjadi pribadi-pribadi yang abuse power, merusak aturan, atau kemudian misuse itu, menyalahgunakan kekuasaan. Karena apa? Dia merasa bisa melakukan apapun. Disitulah sebenarnya manusia itu oleh Allah diberikan tuntunan untuk harus bisa mengelola diri, menahan diri. Kamu bisa berbuat lebih dengan apa yang sekarang ini kamu miliki, tetapi kamu harus batasi diri. Sebab kalau tidak, kamu akan menjadi rusak dan menimbulkan kerusakan. Sehingga Allah menciptakan fisik manusia ini kan untuk membatasi manusia. Kalau manusia sedang makan enak itu kan nggak mau berhenti kan. Tetapi Allah membatasi kita untuk jangan makan berlebih. Karena apa? Kapasitas lambung kita itu terbatas. Sehingga begitu kita sudah merasa kenyang, ada sinyal dari tubuh, stop there, berhenti di situ. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian penting. Saya katakan di depan bahwa Islam itu berpihak kepada manusia agar menjadi makhluk yang utama. Kalau mereka mampu mengontrol dirinya, mengelola dirinya. Orang itu boleh marah, tetapi tidak boleh menjadi pemarah. Sehingga orang yang bertakwa itu adalah al-kadhimin al-ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya. Tetapi tidak boleh manusia itu menjadi pemarah. Karena kalau dia menjadi pemarah, dia akan menjadi pendendam dan bisa abusive gitu. Dan inilah yang saya kira kemudian menjadi bagian penting bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya balance dengan cara mengontrol diri. Dalam kaitan inilah maka Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, puasa itu mendidik kita untuk menjadi hamba Allah, manusia yang bisa mengendalikan dirinya. Kontrol dari dalam itulah yang ingin Allah tanamkan dalam diri manusia melalui syariat ibadah puasa itu. Kalau kontrol dari luar itu mudah disiasati. Kita ini kadang-kadang kalau ruangan ini diberi CCTV gitu, ruangan ini dipasang CCTV, itu menjadi dikontrol oleh CCTV itu. Tetapi begitu kita tahu menyiasati CCTV itu, udah tutup saja skrinnya, semuanya nggak berfungsi kan begitu. Atau cabut saja kabelnya, semuanya nggak berfungsi. Sehingga kalau kontrol itu kontrol dari luar, itu mudah disiasati. Kita ini tertib dalam bekerja karena harus misalnya ada kalau di kantor sekarang ada fingerprint yang orang kehadirannya diukur dengan itu. Tapi kemudian orang bisa menyiasati dengan cara yang lain, dia tidak datang tapi yang lain bisa mengisi, membantu melakukan itu. Nah, kontrol-kontrol dari luar itu mudah disiasati. Tetapi kalau kontrol itu datang dari dalam, karena kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita sembunyikan atau kita zahirkan itu diketahui oleh Allah, dicatat oleh Raqib dan Atid, maka dimanapun kita itu menjadi orang yang jujur, dimanapun kita menjadi orang yang amanah. Dan itulah saya kira hikmah yang Allah ingin tanamkan dalam diri manusia sehingga manusia menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Manusia itu tidak selamanya sukses, sehingga ketika dia sedang sukses dia diingatkan jangan melampaui batas. Manusia itu tidak selamanya di bawah, karena manusia kadang-kadang gagal, kadang-kadang dia itu berhasil. Tapi ketika sedang gagal, agama memberikan kita optimisme bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga dengan itu maka manusia oleh Allah diberikan kekuatan untuk menjadi individu yang sustain. Sehingga puasa itu identik dengan kesabaran. Sabar itu adalah resiliensi, kemampuan kita bertahan, tapi tidak sekedar bertahan saja. Pada saat tertentu kemudian kita harus move forward, harus bergerak untuk berubah dari keadaan kita itu. Disinilah saya kira kenapa kemudian puasa itu menjadi ibadah yang kita memang diberikan oleh Allah syariatnya, tuntunannya
agar kita bisa mengendalikan diri, mengelola diri kita ini supaya ketika sedang berhasil jangan melampaui batas, jangan menerabas, tetapi ketika sedang gagal jangan menyerah, jangan berputus asa, sehingga kita kemudian menjadi individu yang kehidupan kita ini stabil, kehidupan kita tenang karena kita senantiasa zikir atau ingat kepada Allah. Dan dengan zikir itu kita menjadi orang yang punya ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita senantiasa ingat Allah itu hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang, dan dalam situasi apapun, sedang sukses kita juga tenang, sedang diuji dengan banyak musibah kita juga tenang, dan kita tetap menjadi manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah yang utama, makhluk Allah yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.